Assalamualaikum, selamat pagi Konco Laut. Hari ini kita bertemu di podcast Bintang Laut, bincang tentang kelautan dan perikanan Jawa Tengah. Hari ini istimewa karena kita langsung dari salah satu unit pengolahan ikan yang ada di Kabupaten Kudus, PT Muria Bahari Indonesia. Dengan narasumber Bapak Aspuranto, General Manager Shrimp dan Fish, khusus shrimp dan fish ya Bapak ya. Iya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ini kami bersama rombongan tim kebetulan di hari Rabu ini berkunjung ke Kudus untuk melihat bagaimana potensi unit pengolahan ikan yang ada di Kudus. Karena Kudus selama ini terkenalnya bukan perusahaan perikanan. Betul. Iya. Misalnya kretek. Nah, kretek, gadis kretek ini bisa jadi tagline-nya. Jadi bagaimana profil usaha dari PT Muria Bahari ini Bapak? Kapan berdirinya, kemudian sampai tahun 2024 ini kira-kira sudah sejauh mana progres dari perusahaan ini untuk memperkenalkan produk-produknya itu Pak Aspuranto? Ya, jadi pertama terima kasih, selamat datang juga dari Mbak Dina ini. PT MBI ini pertama kali didirikan 2012, kemudian mulai operasional pertama kali bahasanya adalah trial processing tahun 2013, dan baru ada satu jenis produk yaitu pasteurisasi crab meat, jadi daging rajungan yang dipasteurisasi. Kemudian dengan berjalannya waktu, kira-kira kita sudah hampir 11 tahun. Ini ada pengembangan baik masalah produk itu sendiri maupun sistem manajemen keamanan pangannya. Tentang produk, hingga saat ini kita sudah memproduksi dalam klasifikasinya itu ada 4 atau 5 klasifikasi produk. Selain crab tadi, juga kita kemudian masuk ke dunia udang, khususnya adalah frozen shrimp tapi masih raw. Kemudian kita juga proses untuk golongannya cephalopoda. Ini mulai dari cuttlefish, kemudian squid, dan ada baby octopus. Kemudian kita juga proses bivalve atau kerang-kerangan seperti scallops dan sebagainya. Dan kemudian berbagai jenis ikan. Cuma memang dari kesemuanya itu kita masih dalam bentuk raw frozen, jadi belum ada produk. Ke depan kita juga ingin mengembangkan produk added value, dan yang ada di depan ini adalah beberapa contoh produk yang khusus untuk crab meat-nya, dan orientasi kita adalah untuk ekspor. Begitu. Terima kasih Pak Aspuranto. Jadi Konco Laut, produk dari PT Muria Bahari Indonesia itu awal mulanya adalah pasteurisasi dari daging rajungan ya Bapak. Betul. Itu rajungan kaleng dan memang skalanya semuanya adalah skala ekspor. Jadi kalau Konco Laut cari di dalam negeri memang tidak ada. Ya. Pasar ekspor terbesar Bapak untuk produk rajungan dan tadi frozen cephalopoda itu mana saja Bapak? Untuk saat ini crab meat atau produk yang sekarang di depan saya ini, kita mainly ke Amerika Serikat. Meskipun ada beberapa negara juga sudah mengajukan permintaan seperti Australia dan sebagainya, cuma mungkin kadang karena kita masih kekurangan bahan baku istilahnya dari kapasitas yang kita punya belum dapat kita penuhi. Kemudian untuk yang non crabs ini kita sudah menyebar ke berbagai negara. Jadi kita sudah ekspor ke Jepang, Korea, Vietnam, kemudian juga ke Malaysia, juga ke Amerika Serikat. Kemudian untuk ke depan sebenarnya kita juga berharap bisa ke negara-negara pengimpor lainnya seperti Uni Eropa. Ya, sampai saat ini kita belum optimal ke sana. Dan juga ada yang mungkin akan kita jajaki adalah di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi.
Saya kira itu. Jadi uniknya PT Mulia Bahari Indonesia ini kan ada di Kudus ya Pak, dan produknya itu ikan laut dan rata-rata produk-produk yang dari laut. Padahal Kudus itu nggak ada laut. Kudus itu ada di jalur tengah sebenarnya, Jawa Tengah ya Pak ya. Walaupun sisinya sisi Pantura tapi tidak dekat dengan laut. Jadi bahan baku produk yang tadi rajungan, kemudian udang, cumi itu didapatkan dari mana saja Pak Aspuranto? Secara prinsip kita tidak membatasi daerah asal dari manapun juga, yang penting secara harga dan yang lebih penting lagi adalah standar kualitasnya kita cocok, kita akan ambil. Seperti contoh misalkan dari crab kita ke barat diambil dari Cirebon, dari Demak dan sebagainya, ke timur juga pantai-pantai utara itu. Bahkan untuk misalkan udang sendiri, kita kalau perlu ambil dari Banyuwangi, dari Situbondo, kemudian dari pantai selatan seperti daerah Cilacap dan sebagainya, kita ambil semuanya. Bali juga saya ambil dari Pangandaran dan itu semuanya. Kemudian untuk Cepolopoda pun sama, kita juga ngambil dari mana saja. Ya memang untuk selain udang itu adalah produk tangkapan laut, sehingga kita masih sangat tergantung dengan musim. Ada kalanya banyak barang, ada kalanya memang saat ini kita masih kurang raw material karena cuaca masih belum mendukung bagi nelayan yang ingin melaut. Berarti bisa dibilang bahwa di bulan Januari awal tahun ini sebenarnya banyak PO tapi bahan bakunya masih kurang gitu ya Pak ya. Jadi tadi juga Bapak terkait pengen ekspansi bisnisnya ke Uni Eropa, itu ada kendala apa Bapak selama ini sampai belum bisa masuk ke arah sana? Untuk crab ini sebetulnya dari segi persyaratan administrasi kita sudah ada namanya EU approval number, cuma kapasitas kita belum bisa membagi. Tapi untuk yang non crab ini terus terang kita ada kendala, kita tidak bisa, bukan kok tidak mau, tapi tidak bisa mengurus EU approval number karena bahasanya kan masih moratorium. Jadi kita belum ada penambahan dari perusahaan baru untuk bisa mendapatkan EU approval number tersebut. Padahal kalau kita lihat sebetulnya BU-nya cukup banyak dari berbagai jenis komoditas maupun dari jumlah buyer negara, seperti ada permintaan dari Prancis, dari Italia, Spanyol dan sebagainya. Itu. Jadi peluang itu ada, tapi bagaimana kita harus bisa berusaha untuk perizinannya tersebut ya Bapak. Apakah nanti tetap harus dengan fasilitator dari sisi pemerintah ya Pak, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan, bagaimana bisa membuka peluang bagi unit pengolahan ikan yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah ini, bisa mendapatkan EU Eropa approval number-nya. Kemudian Bapak, dari 11 tahun perusahaan ini berdiri Bapak, itu kan naik turun pasti ada. Selama ini kendala terbesar itu apa Bapak? Turun terbesar itu pada saat COVID. Pas saat pandemi kita mungkin selama 6 bulan off, kemudian kalaupun berjalan yang tidak terlalu banyak, bahasanya sangat under capacity, dan itu mungkin juga dirasakan oleh perusahaan-perusahaan lain, meskipun sebetulnya untuk perusahaan ekspor yang waktu itu tidak masalah, tapi untuk pengaturan atau keamanan pekerjaan dan sebagainya, juga support bahan bakunya, kita masih ada kendala waktu itu. Jadi mungkin yang paling menderita rasanya begitu ya. Jadi waktu titik terendah perusahaan. Titik terendah itu pada saat pandemi. Kalau dari sisi SDM Bapak, itu rata-rata dari orang-orang Kudus sendiri atau dari tempat lain gitu Bapak? Ya, bahasa kita selama ada dari sekitar perusahaan, pasti kita akan prioritaskan di sekitar sini. Baru kalau kita tidak ada, mungkin untuk tenaga-tenaga yang high skill atau perlu pengalaman dan perlu keterampilan khusus, baru kita akan seleksi dari luar. Tapi untuk tenaga-tenaga harian, tenaga-tenaga operasional sehari-hari, sebisa mungkin kita usahakan dari sekitar pabrik. Jadi kalau dari sisi SDM sudah oke, kemudian seluruh perizinan pasti sudah
memenuhi syarat jaminan keamanan pangan ya Pak, karena sudah Ya, sampai insya Allah, ekspor ke luar, jadi mulai dari SKP, HACCP, kemudian persyaratan keamanan pangan lainnya memang sudah terpenuhi oleh PT Muara Bali Indonesia. Ada sudah. Kemudian di sini harapan dari perusahaan untuk pengembangan usaha ke depannya seperti apa? Ya, harapan selalu banyak. Jadi memang kita pertama ya berharap bahwa support pemerintah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mensupport perusahaan-perusahaan ini semaksimal mungkin bisa diusahakan. Seperti saya bilang, cuma kalau peluang banyak kita nggak bisa melakukan apapun, yaitu khusus untuk EU approval number dengan segala macam problematikanya saya harapkan segera bisa diatasi. Kemudian juga masalah bahan baku, bagaimana bisa mengoptimalkan para nelayan ini untuk bisa mensupport kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yang ada, baik dengan cara membantu fasilitas, kemudian tekniknya dan sebagainya. Tentu untuk masalah harga ditentukan oleh pasar. Kita tetap akan membeli dengan harga yang pantas, rasanya begitu. Dan juga untuk tenaga kerja, mungkin ada juga tenaga-tenaga yang lebih ahli yang bisa direkrut dan dari output atau keluaran dari perguruan tinggi yang lain yang bisa kita ambil untuk bisa support operasional di sini. Saya kira itu saja. Baik Pak Aspuranto, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang di podcast Bintang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Demikian episode Bintang Laut kali ini. Terima kasih kepada PT Muria Bahari Indonesia karena sudah menerima Dinas Kelautan dan Perikanan untuk podcast mendadak. Sebenarnya hari ini kita berbincang tentang bagaimana profil perusahaan MBI ini. Sekian dan terima kasih pada Konco Laut. Satu pantun untuk Konco Laut. Ikan pari tangkapan nelayan, tiada hari tanpa makan ikan. Ayo makan ikan biar sehat, kuat dan cerdas. Daerah Kelautan Perikanan Jawa Tengah. Terima kasih.